Bayangkan sebuah negeri di mana musim dingin begitu panjang dan menggigit, hingga orang-orang membangun hotel dari bongkahan es dan salju murni. Atau sebuah tempat di mana di sudut jalan, suara lembut bahasa Prancis mengalun. Sementara di depan supermarket, seekor rusa liar melenggang santai, seolah-olah itu hal biasa. Ini bukan kisah dongeng, inilah Kanada, negeri penuh keajaiban dan paradoks yang menakjubkan. Kanada bukan hanya tentang daun maple merah yang ikonik atau deretan pegunungan bersalju yang membentang tanpa akhir. Di balik pemandangan damai itu, tersembunyi dunia yang penuh dengan keunikan. Ada fakta-fakta yang terdengar mustahil, orang-orang yang hangat dan terbuka, serta budaya yang menyatukan barat dan timur, modernitas dan keaslian dalam harmoni yang unik. Bagi pencinta alam, Kanada adalah surga. Dari aurora borealis yang menari di langit malam Yukon, hingga danau-danau biru jernih di Alberta, setiap sudut negeri ini menawarkan keajaiban tersendiri. Namun, Kanada juga terkenal akan keramahan penduduknya. Di sini, ucapan "maaf" menjadi kebiasaan sehari-hari, dan semua orang tampak tak pernah lelah membantu sesama. Tapi jangan kira semua ini akan saya ceritakan dengan cara membosankan seperti di buku pelajaran. Bayangkan kita duduk bersama, berbagi secangkir teh hangat, dan saya membisikkan kisah-kisah kecil yang kadang lucu, kadang membuat Anda terperangah, dan kadang menggetarkan hati karena saking manusiawinya. Siap untuk terkejut dengan fakta-fakta ajaib? Mari kita jelajahi bersama 15 keunikan luar biasa tentang Kanada. Negeri yang tak pernah habis pesonanya dan selalu punya kisah baru untuk diceritakan. Bayangkan diri Anda terbangun di sebuah ruangan yang seluruhnya terbuat dari es. Dinding-dindingnya transparan dan berkilauan, tempat tidurnya sendiri juga berupa bongkahan es, bahkan gelas untuk minum pun tercipta dari air yang membeku. Namun anehnya, Anda tidak merasa kedinginan. Yang Anda rasakan justru kekaguman, seakan-akan baru saja melangkah ke dalam kisah dongeng Skandinavia yang hidup. Inilah Hotel de Glace, satu-satunya hotel es di Amerika Utara yang berdiri di Quebec, Kanada. Setiap musim dingin tiba, puluhan seniman berkumpul untuk membangun kembali hotel ini dari awal. Ya, setiap tahun, Hotel de Glace harus diciptakan ulang, karena menjelang musim semi, seluruh bangunannya akan kembali meleleh menjadi air. Menginap di sini berarti tidur di atas kasur es yang dilapisi matras tebal dan sleeping bag hangat, menyeruput koktail dalam gelas es, atau sekadar menikmati karya seni pahatan es yang menakjubkan di dinding. Tidak ada listrik, tidak ada internet, hanya Anda dan keheningan yang menyelimuti, menciptakan sensasi luar biasa seolah waktu berhenti. Orang datang ke Hotel de Glace bukan sekadar untuk bermalam, tetapi untuk merasakan kemewahan sejati, ketenangan mutlak. Satu malam di hotel es ini bukan sekadar tidur di tempat unik, tapi perjalanan menelusuri kembali rasa damai yang murni, di tengah dingin yang justru menghangatkan hati. Beranikah Anda mencoba tidur di atas es dan menemukan keajaibannya sendiri? Tahukah Anda? Kanada dan Amerika Serikat berbagi garis perbatasan terpanjang di dunia, membentang lebih dari 8.800 km. Namun, yang membuatnya unik, sebagian besar perbatasan ini sama sekali tidak dipagari dan nyaris tak dijaga. Di beberapa titik, Anda hanya perlu melangkahi sepetak rumput kecil untuk berpindah dari satu negara ke negara lain, seolah-olah perbatasan itu hanyalah garis imajiner di peta. Dalam dunia yang seringkali membangun tembok tinggi dan pos pemeriksaan yang ketat, hubungan antara Kanada dan Amerika Serikat justru terasa begitu hangat dan menginspirasi. Ada kota-kota kecil di mana rumah berada di sisi Kanada, tapi halaman belakangnya sudah masuk wilayah Amerika. Bahkan, ada perpustakaan yang terletak tepat di garis perbatasan, satu langkah kaki kiri Anda ada di Amerika, sementara kaki kanan Anda sudah berada di Kanada. Warga kedua negara saling menyapa setiap pagi, belanja bersama, dan berjalan-jalan seperti perbatasan itu tidak pernah benar-benar ada. Namun, jangan salah sangka, Kanada tetap menjaga keamanan dengan cara yang berbeda.
melalui keterbukaan, rasa saling menghormati, dan kerja sama erat. Percaya satu sama lain adalah kunci utama, menciptakan keamanan tanpa senjata dan tanpa ketegangan. Bagi mereka, persahabatan adalah pertahanan terbaik. Bayangkan jika dunia ini punya lebih banyak Kanada, tempat di mana kepercayaan dan keramahan menjadi fondasi utama perdamaian dan kebebasan. Bayangkan berjalan di tengah keramaian kota Toronto pada pagi yang cerah. Di setiap sudut, Anda disambut oleh beragam suara dan bahasa. Aroma kopi menguar dari kios kecil sambil penjualnya bercakap ramah dalam bahasa Punjabi. Sekumpulan pelajar bercanda menggunakan Tagalog. Sopir taksi menanyakan tujuan Anda dalam bahasa Arab. Dan di taman, seorang nenek menyapa cucunya dalam bahasa Mandarin. Di antara semuanya, bahasa Inggris dan Perancis tetap terdengar, menjadi jembatan utama komunikasi di negeri ini. Di Kanada, keberagaman bahasa bukan hanya fakta statistik, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari yang dirayakan dan dibanggakan. Tidak ada tekanan untuk menghapus identitas, justru setiap latar belakang dan bahasa diterima dengan tangan terbuka. Lebih dari 200 bahasa digunakan setiap hari, menciptakan suasana di mana berjalan kaki di Toronto atau Vancouver seakan membawa Anda keliling dunia, dari Asia, Eropa, hingga Afrika, tanpa perlu paspor. Bagi banyak negara, kehadiran imigran bisa menjadi tantangan. Namun di Kanada, imigran adalah bagian esensial dari mozaik sosial. Setiap bahasa dan logat adalah warna yang memperkaya kain budaya negeri ini. Orang Kanada dikenal ramah dan ingin tahu. Mereka bertanya bukan untuk menilai, melainkan untuk mendekat dan memahami. Karena di sini, mengenal satu sama lain adalah awal dari kebersamaan. Jadi, jika suatu hari Anda tiba di Kanada, bahasa apa yang akan Anda gunakan untuk mengucapkan halo? Di banyak belahan dunia, musim dingin seringkali identik dengan keengganan keluar rumah. Orang-orang lebih memilih bersembunyi di balik dinding, menghindari suhu menusuk seperti menghindari tamu tak diundang. Namun di Kanada, musim dingin justru menjadi momen untuk merayakan kehidupan secara penuh. Bukan lelucon, kecintaan orang Kanada terhadap musim dingin hampir setara dengan orang Italia terhadap kopi. Bayangkan, ketika suhu turun hingga minus 20 derajat, bukan berarti aktivitas terhenti. Orang Kanada justru menikmati setiap detik di tengah salju yang membalut kota. Musim dingin di sana berarti bermain seluncur es di pusat kota, menghadiri festival salju meriah, hingga menikmati malam di sekitar api unggun di tepi danau yang membeku. Di Ottawa, ibu kota Kanada, setiap musim dingin masyarakatnya bepergian dengan meluncur di atas kanal Rideau sepanjang lebih dari 7 km, satu-satunya arena seluncur es alami terpanjang di dunia yang diakui oleh Guinness World Records. Sambil melaju di atas es, mereka bisa berhenti sejenak untuk mencicipi donat panas yang dicelupkan dalam sirup maple. Orang Kanada punya pepatah, tidak ada cuaca buruk, hanya pakaian yang kurang tepat. Sederhana, namun penuh makna, mereka memilih untuk beradaptasi, bukan meratapi keadaan. Dari anak-anak yang bermain salju di pagi hari, hingga keluarga yang berkemah di hutan bersalju, musim dingin justru menjadi perekat yang mempererat kebersamaan. Jadi, lain kali jika hati Anda terasa menyempit oleh cuaca, ingatlah, di suatu tempat di dunia, musim dingin justru mengajarkan kita untuk membuka hati. Di Kanada, ada hal unik yang mungkin terdengar seperti cerita fiksi. Dokter benar-benar dapat menulis resep bagi pasiennya untuk menghabiskan waktu di alam. Program inovatif ini bernama Park Prescription atau PARKS, di mana ratusan ribu resep telah diberikan kepada pasien, bukan untuk obat-obatan kimia, melainkan untuk berjalan di hutan, duduk tenang di tepi danau, atau sekadar menikmati sinar matahari di taman. Ini adalah bentuk pengobatan yang diakui secara resmi dan didukung oleh komunitas medis setempat. Mengapa demikian? Karena penelitian membuktikan bahwa waktu yang dihabiskan di alam secara signifikan menurunkan stres, memperbaiki suasana hati,
dan bahkan dapat mengurangi risiko penyakit kronis seperti tekanan darah tinggi atau gangguan tidur. Di Kanada, alam bukan hanya tempat berlibur, melainkan bagian esensial dari proses penyembuhan dan keseharian. Tak heran jika pagi hari banyak lansia berjalan santai di taman, atau anak muda bermeditasi di bawah rindangnya pohon pinus, semua menjalankan resep dari dokter. Bagi warga Kanada, bertemu alam adalah kebutuhan sehari-hari, setara pentingnya dengan makan dan minum. Mereka percaya, kesehatan sejati tak cukup hanya dengan obat, tapi juga butuh sentuhan lembut dari udara segar, suara burung, dan aroma tanah setelah hujan. Kapan terakhir kali Anda menyatu dengan alam? Di ujung utara Kanada, terdapat sebuah kota kecil yang unik, tempat di mana manusia dan beruang kutub hidup berdampingan. Selamat datang di Churchill, Provinsi Manitoba, yang dijuluki sebagai ibu kota beruang kutub dunia. Di sini, pengalaman melihat beruang kutub bukanlah sekadar kunjungan ke kebun binatang atau tur wisata biasa. Setiap musim gugur, ratusan beruang kutub bermigrasi ke Churchill, menunggu perairan Teluk Hudson membeku agar mereka bisa memulai perburuan anjing laut, menjadikan kota kecil ini panggung pertemuan menakjubkan antara manusia dan alam liar. Di Churchill, pemandangan seekor beruang kutub berjalan santai di halaman belakang rumah merupakan hal yang biasa. Bahkan, penduduk setempat sengaja tidak mengunci pintu mobil mereka, bukan karena lupa, melainkan sebagai langkah antisipasi bagi siapa saja yang perlu berlindung dengan cepat saat beruang tiba-tiba muncul. Pemerintah setempat bahkan memiliki penjara beruang, tempat sementara untuk menampung beruang yang terlalu akrab dengan manusia sebelum dilepaskan kembali ke alam. Namun, yang paling istimewa dari Churchill adalah cara penduduknya hidup berdampingan dengan beruang kutub. Mereka tidak takut, melainkan saling menghormati, menjaga batas antara manusia dan alam liar. Di sini, manusia adalah tamu yang harus tahu diri. Ketika Anda menatap langsung beruang kutub di habitat aslinya, Anda akan merasa kecil, takjub, dan benar-benar terhubung dengan alam. Siapkah Anda bertualang ke jantung alam liar, menyaksikan keajaiban ini dengan mata kepala sendiri? Di Kanada, kata "maaf" bukan sekadar ungkapan sopan santun, melainkan filosofi hidup yang melekat dalam keseharian masyarakatnya. Jika Anda pernah mengunjungi negara ini, mungkin Anda akan terkejut melihat betapa seringnya orang Kanada mengucapkan maaf, bahkan dalam situasi yang tampaknya bukan kesalahan mereka. Misalnya, ketika seseorang tidak sengaja menabrak Anda, besar kemungkinannya justru mereka yang lebih dulu meminta maaf, bukan Anda. Budaya meminta maaf ini lebih dari sekadar kebiasaan. Ia merupakan cerminan dari jiwa toleransi dan keinginan untuk menjaga kenyamanan bersama. Bagi orang Kanada, meminta maaf seringkali bukan karena mereka merasa bersalah, melainkan karena mereka peduli pada perasaan orang lain. Ini adalah cara sederhana untuk berkata, "Saya menyadari Anda mungkin tidak nyaman, dan saya peduli akan hal itu." Uniknya, saking seringnya permintaan maaf diucapkan, pemerintah Ontario sampai membuat Undang-Undang Permintaan Maaf pada tahun 2009. Undang-undang ini menegaskan bahwa permintaan maaf tidak otomatis berarti mengakui kesalahan hukum, sehingga orang bisa tetap sopan tanpa takut konsekuensi hukum. Hal kecil seperti ini menunjukkan betapa masyarakat Kanada menjunjung tinggi empati dan kebaikan. Dalam dunia yang penuh ego dan konflik, sebuah kata maaf sederhana mampu meredakan ketegangan, mempererat hubungan, dan menjadikan lingkungan lebih hangat. Kapan terakhir kali Anda meminta maaf bukan karena salah, melainkan agar orang lain merasa lebih baik? Saat mendengar tentang makanan khas suatu negara, mungkin yang terlintas di benak adalah sesuatu yang mewah, rumit, dan penuh makna budaya. Namun di Kanada, hidangan yang dianggap sebagai simbol nasional justru lahir dari sebuah ketidaksengajaan di dapur. Inilah kisah poutine, nama yang terdengar elegan, padahal sejatinya hanyalah perpaduan sederhana, kentang goreng renyah, siraman saus daging kental berwarna coklat, dan potongan keju segar yang perlahan meleleh di atasnya.
Kisah Poutine dimulai di sebuah kota kecil di Quebec pada tahun 1950-an. Seorang pelanggan datang, memesan kentang goreng dan keju, lalu meminta saus dituangkan di atasnya agar tidak terlalu kering. Awalnya, sang pemilik kedai ragu, menganggap kombinasi itu terlalu aneh. Namun akhirnya ia mencoba membuatnya, dan siapa sangka, kekacauan di piring itu justru memunculkan sensasi baru yang kini menjalar ke seluruh Kanada. Sekarang, Poutine hadir di mana-mana, dari restoran mewah hingga gerai pinggir jalan. Variasinya pun semakin banyak, ada yang menambahkan daging asap, udang lobster, bahkan versi vegetarian. Namun apapun bentuknya, sensasi gigitan pertama tetap sama, keju lembut meleleh di antara kentang gurih dan saus hangat, memberikan kehangatan dan penghiburan. Layaknya pelukan hangat di hari hujan. Bagi masyarakat Kanada, Poutine bukan sekadar makanan lezat. Ia adalah lambang kebersamaan, melintasi batas sosial maupun geografis. Siapapun, kapanpun, bisa menemukan kehangatan dalam sepiring Poutine. Bukankah seringkali, hal-hal luar biasa justru lahir dari momen-momen tak terduga? Ketika berbicara tentang Kanada, banyak orang langsung membayangkan sebuah negara yang sepenuhnya dwibahasa, tempat setiap orang bisa menyapa dengan lancar dalam bahasa Inggris maupun Prancis. Namun, kenyataannya jauh lebih menarik. Bahasa Inggris memang menjadi bahasa yang paling umum digunakan di Kanada, mendominasi sebagian besar wilayah dan populasi. Namun, bahasa Prancis bukan sekadar terjemahan atau pelengkap, melainkan sebuah dunia budaya yang berdiri sendiri, terutama di Provinsi Quebec. Di Quebec, bahasa Prancis adalah identitas yang dijaga dengan penuh kebanggaan. Segala sesuatu mulai dari papan nama jalan, siaran televisi, hingga buku-buku bacaan, semuanya didominasi oleh bahasa Prancis. Tak jarang, jika Anda berbicara dalam bahasa Inggris, Anda akan dijawab dengan senyum ramah dan balasan dalam bahasa Prancis, sebuah cara halus untuk mengingatkan bahwa Anda sedang berada di jantung budaya Prancis Kanada. Ini bukan soal menolak, tetapi tentang mempertahankan warisan dan kehormatan. Quebec bahkan pernah hampir memisahkan diri demi mempertahankan bahasa dan budaya mereka. Hal ini mencerminkan betapa dalamnya nilai keberagaman di Kanada, bahwa bahasa bukan hanya alat komunikasi, melainkan jiwa dari sebuah komunitas. Maka, ketika Anda berpindah dari Vancouver ke Montreal, rasanya seperti melintasi batas negara, dari selera makanan, gaya berpakaian, hingga humor masyarakatnya. Kanada tidak berusaha menyeragamkan perbedaan. Justru, mereka merayakan keragaman dan menciptakan harmoni yang membuat dunia kagum. Hidup berdampingan dengan orang yang berbeda bahasa bukanlah hambatan, melainkan pintu menuju dunia baru. Jadi, jika Anda berkunjung ke Kanada, mana yang akan Anda pelajari lebih dulu, bonjour atau hello? Sebuah fakta yang menarik tentang Kanada, hampir seperempat wilayahnya sama sekali belum pernah dihuni manusia. Sementara banyak negara berlomba memanfaatkan setiap jengkal tanahnya untuk pembangunan dan ekspansi, Kanada justru bangga dengan ruang kosong yang luas itu. Bayangkan wilayah yang lebih besar dari gabungan Jerman, Prancis, dan Italia, tanpa kota, tanpa jalan raya, tanpa pabrik. Hanya ada hutan lebat, pegunungan, gletser, dan danau-danau luas yang seolah tak berujung. Inilah wajah asli Kanada. Untuk mencapai beberapa tempat di sana, seseorang harus menempuh perjalanan berjam-jam dengan pesawat kecil bermesin baling-baling. Sesampainya di sana, yang terdengar hanyalah keheningan. Tidak ada suara mobil atau keramaian kota, hanya desiran angin yang merambat di antara pepohonan pinus dan percikan air danau yang membawa kisah jutaan tahun lalu. Bagi banyak warga Kanada, tanah kosong ini bukanlah lahan yang terbuang, melainkan harta karun spiritual. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan modern, keberadaan alam liar yang belum terjamah ini menjadi pengingat akan pentingnya keseimbangan dan ketenangan. Mereka bangga bahwa hanya dengan berkendara beberapa jam keluar kota, mereka bisa langsung menghilang
dari riuh dunia digital dan kembali pada jati diri. Di ruang-ruang sunyi yang belum dijamah manusia, seringkali tersimpan kisah dan makna yang jauh lebih dalam daripada keramaian kota. Beranikah Anda meluangkan satu malam di tengah keheningan Kanada yang abadi untuk benar-benar mendengar suara hati sendiri? Tahukah Anda, di beberapa perpustakaan di Kanada, Anda tidak hanya bisa meminjam buku, tetapi juga meminjam manusia. Terdengar aneh, namun inilah konsep perpustakaan manusia yang semakin populer dan menjadi simbol toleransi serta keterbukaan di Kanada. Alih-alih membaca kisah seseorang di halaman buku, Anda dapat langsung duduk, berbincang, dan mendengarkan pengalaman hidup nyata dari orang-orang yang menjadi buku hidup. Konsep ini awalnya berasal dari Denmark, lalu diterima dengan hangat oleh masyarakat Kanada yang memang menjunjung tinggi nilai empati dan saling pengertian. Di sini, Anda bisa meminjam waktu seorang nenek keturunan Jepang yang pernah merasakan getirnya hidup di kamp interniran, seorang pemuda transgender yang terbuka membagikan perjuangannya menemukan jati diri, atau seorang pengungsi Suriah yang menceritakan malam-malam pertamanya di negeri yang baru, penuh rasa dingin, namun juga penuh harapan. Melalui pertemuan ini, batas-batas prasangka perlahan runtuh. Kita mulai memahami bahwa setiap orang punya cerita, luka, dan harapan yang layak didengar. Perpustakaan manusia membuktikan bahwa tidak ada buku yang lebih berharga dari kisah hidup manusia itu sendiri. Kadang, yang kita butuhkan bukan sekadar pengetahuan, melainkan rasa terhubung, didengar, dan dimengerti. Jika Anda berkesempatan, siapakah yang ingin Anda pinjam kisahnya hari ini? Bayangkan sebuah tempat di mana air laut tidak hanya pasang surut seperti biasa, tetapi benar-benar berlari melintasi daratan dengan kecepatan yang menakjubkan. Begitulah keajaiban yang terjadi di Finnfundy, Kanada. Di sini, setiap hari, 2 kali sehari, ratusan miliar ton air bergerak masuk dan keluar, menciptakan pemandangan yang luar biasa dan tak terlupakan. Tinggi air pasang bisa mencapai 16 meter, setara dengan gedung 4 hingga 5 lantai, dan perubahannya begitu cepat sehingga Anda bisa menyaksikan air laut naik dan turun hanya dalam hitungan menit, seolah-olah berlomba dengan kecepatan sepeda motor. Bagi penduduk setempat, kehidupan sudah terbiasa dengan irama alam ini. Mereka menggantungkan hidup pada siklus pasang surut, menangkap ikan, membangun rumah, bahkan mengatur jadwal sehari-hari sesuai dengan gerakan air. Para wisatawan yang datang selalu dibuat tercengang. Di pagi hari, mereka bisa berjalan di dasar laut yang terbuka. Namun menjelang siang, tempat yang sama telah berubah menjadi sungai dalam yang deras. Kehidupan di sekitar Finnfundy pun sangat kaya. Ikan paus muncul mendekat ke pantai. Burung-burung langka beterbangan di atas ombak. Semuanya bergerak dalam harmoni bersama alam. Di sini, manusia belajar rendah hati, merayakan kekuatan dan keindahan alam lewat festival, tur edukasi, dan cerita-cerita turun-temurun. Inilah pengingat bahwa ada keajaiban di dunia yang patut kita syukuri dan pelajari, bukan untuk dikendalikan, melainkan untuk dinikmati dan dijaga bersama. Tahukah Anda, Kanada merupakan salah satu negara pertama di dunia yang memberikan hak suara kepada perempuan, tepatnya pada tahun 1916, di saat banyak negara lain bahkan belum mengizinkan perempuan bekerja tanpa izin suami. Namun, kemajuan perempuan di Kanada tidak hanya berhenti pada hak memilih. Di setiap bidang kehidupan, politik, sains, pendidikan, olahraga, hingga profesi yang dulu dianggap hanya untuk pria, perempuan Kanada terus menunjukkan peran dan pengaruhnya. Masyarakat Kanada tidak hanya mendukung, tetapi juga bangga dengan pencapaian tersebut. Bayangkan saja, Anda bisa bertemu seorang kapten kapal perempuan yang menakodai kapal di sungai-sungai es di utara, atau ilmuwan perempuan keturunan pribumi yang meneliti perubahan iklim di kutub utara. Mereka bukan sekadar pengecualian, melainkan cerminan dari normalitas baru di Kanada. Di sekolah-sekolah, anak-anak diajarkan tentang kesetaraan gender sejak dini, bukan sekadar teori, tapi melalui cerita nyata dan teladan inspiratif. Anak perempuan didorong untuk belajar matematika,
pemrograman, dan olahraga bukan untuk menyaingi orang lain, melainkan untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Bagi masyarakat Kanada, hak perempuan bukanlah keistimewaan, tetapi sebuah keniscayaan. Ketika perempuan didengar, dipercaya, dan diberi ruang untuk bertindak, masyarakat pun menjadi lebih kaya, beragam, dan hangat. Keberhasilan Kanada hari ini tidak bisa dilepaskan dari para perempuan pemberani yang berani melangkah keluar dari batasan, bukan untuk menjadi luar biasa, tetapi untuk hidup sebagai diri sendiri sepenuhnya. Tahukah Anda bahwa paspor Kanada tidak hanya dikenal sebagai salah satu paspor paling kuat di dunia, tetapi juga menyimpan keindahan tersembunyi yang luar biasa. Dari luar, paspor ini tampak biasa saja, seperti dokumen perjalanan pada umumnya, berisi halaman-halaman bertuliskan data diri dan stempel imigrasi. Namun, segalanya berubah saat Anda melihatnya di bawah sinar ultraviolet. Tiba-tiba, dunia magis muncul di depan mata Anda, seolah membuka lembaran cerita negeri dongeng. Setiap halaman memancarkan cahaya terang, menampilkan gambar-gambar tersembunyi, kembang api yang menyala di atas gedung parlemen, rusa besar yang melintasi hutan, hingga aneka simbol budaya dan sejarah yang berkilauan seperti lukisan malam. Semua desain ini dirancang dengan sangat teliti, bukan hanya sebagai pelindung terhadap pemalsuan, tetapi juga untuk menceritakan kisah kebanggaan nasional Kanada. Bagi warga Kanada, paspor ini lebih dari sekadar alat bepergian. Ia adalah lambang gaya hidup, kebebasan, keamanan, dan kepercayaan. Saat Anda menggenggamnya, Anda membawa warisan toleransi, keterbukaan, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi. Uniknya, rahasia cahayanya masih jarang diketahui banyak orang. Banyak pemilik paspor Kanada baru menyadari keajaibannya secara tidak sengaja saat melewati pemeriksaan bandara, seolah-olah masuk ke dunia sihir. Tanpa kemewahan atau pamer, paspor Kanada benar-benar mencerminkan karakter bangsanya, sederhana di luar, namun menakjubkan bagi mereka yang mau melihat lebih dekat. Sudahkah Anda pernah mencoba melihat paspor Anda di bawah cahaya khusus? Ketika membahas sejarah kuno, pikiran kita sering langsung tertuju pada piramida Mesir, peradaban Yunani, atau tembok besar Tiongkok. Namun, tak banyak yang tahu bahwa di jantung Kanada terdapat jejak manusia yang telah ada lebih dari 14.000 tahun lalu, jauh lebih tua dari Candi Angkor maupun kota legendaris Babilonia. Salah satu tempat yang menyimpan sejarah luar biasa itu adalah Haida Gwaii, sebuah kepulauan di British Columbia yang menjadi rumah bagi suku Haida, salah satu peradaban pribumi tertua yang masih bertahan hingga kini. Di Haida Gwaii, Anda bisa menemukan tiang totem tinggi yang diukir dengan kisah para dewa dan makhluk mitologi, mendengar para tetua bercerita tentang asal-usul dunia dengan suara bergetar penuh pesona. Setiap batu, setiap jalur setapak di sana bisa jadi menyimpan jejak kejayaan masa silam yang belum pernah tercatat dalam buku sejarah. Masyarakat Kanada modern memilih untuk menghormati, melestarikan, dan mempelajari warisan budaya ini. Sejarah masyarakat adat dimasukkan ke dalam pendidikan, media, dan kebijakan publik sebagai bentuk pengakuan bahwa masa depan yang kuat hanya bisa dibangun di atas pemahaman mendalam tentang akar sejarah. Meski Kanada masih muda sebagai negara, kedalaman jiwanya, kebijaksanaan leluhurnya, menjadikannya salah satu tanah paling kaya sejarah di dunia. Pernahkah Anda membayangkan bahwa hutan sunyi di sana menyimpan kisah manusia sejak zaman api baru ditemukan?